Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro, ingin menyampaikan sebuah tugas dari guru penguji Pak Arifuddin M.Com, yaitu untuk menyampaikan komponen-komponen CPU. Untuk saya sendiri bernama Abdul Rahman dengan nomor NPM C202012211010 dan ditemani oleh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saddam Hussein Al-Asid dengan NPM 202012210002. Yuk, langsung saja kita langsung ke ruang lab. Let's go. Come on. Iya guys, perkenalkan ini ruang lab kita, lab komputer. Ya, ini salah satu ruangan lab kita. Oke. Ya, untuk alat prakteknya ada di depan. Nah, iya, ini udah ada satu contoh CPU. Kita udah sengaja dibuka ya, maksudnya biar mempersingkat waktu. Kita menggunakan satu alat obeng plus. Ya, nanti saya dan teman saya akan mencoba menjelaskan salah satu komponen yang ada di CPU ini. Yang pertama, di sini ada hard disk. Di mana hard disk atau disingkat HDD merupakan tempat penyimpanan data. Secara mekanik, hard disk berisi sebuah piringan atau cakram. Fungsinya sendiri adalah untuk media penyimpanan data. Dan di sini ada CD-ROM atau DVD-ROM, ya, namanya juga DVD ya. Tentu pastinya nggak jauh beda, maksudnya untuk tempat penyimpanan DVD atau membaca kaset. Dengan kata lain, fungsinya adalah untuk membaca file dan data pada kepingan CD atau DVD. Dan ini yang paling utama ada power supply, yaitu merupakan salah satu bagian CPU yang sangat penting karena menyangkut masa pakai komputer. Fungsi power supply adalah untuk memberikan daya atau suatu sumber listrik pada komponen-komponen komputer. Jika komponen tidak bekerja baik, maka kinerja CPU komputer juga akan terganggu pastinya dong, teman-teman. Dan di sini ada cooling fan atau kipas pendingin. Tentu sangat penting dong karena menjaga dan menstabilkan suhu pada CPU. Hal ini penting untuk mengantisipasi peningkatan suhu, terutama jika melakukan aktivitas berat pada komputer. Ya, mendinginkan. Di sini saya ingin menjelaskan tentang suatu prosesor yang dinamakan prosesor. Prosesor ini di atasnya itu didampingkan dengan heatsink. Dan fungsinya prosesor ini adalah suatu komponen dalam mainboard. Dalam mainboard ini prosesor sebagai suatu otak dalam kehidupan manusia. Ya, misalnya kayak manusia, ini prosesor ini sebagai suatu otaknya. Pemikirannya. Lanjut. Di sini saya ingin mengenalkan suatu RAM dalam mainboard. RAM ini dibentuk dalam mainboard untuk menyimpan data-data dari suatu komputer. Untuk menjelaskan tentang suatu kabel-kabel dari komponen power supply, video card, hard disk, dan cooling fan.
Nah, daya. Jadi kabel daya ini disalurkan ke seluruh power supply, video card dan hard disk. Nah, kabel yang hitam ini dinamakan suatu kabel yang dinamakan kabel SATA. Kabel SATA ini munculnya arus dari video card melalui mainboard. Mainboard. Sama seperti hard disk, kabel SATA menuju arus ke mainboardnya. Kemudian kabel power supply menuju suatu mainboard. Lanjut kita menemukan suatu komponen yaitu card sound. Card sound ini untuk menyolokkan suatu kabel ke sound biar suatu komputer itu bersuara. Lanjut ke ini ada 3 bagian yang terbentuk kontak, yaitu kabel suatu colokan yang bernama colokan LAN. Lanjut yang di sampingnya itu sama persisnya seperti kabel LAN, tetapi berwarna biru. Kotak ini dinamakan USB. Yang sampingnya suatu nama kabel VGA. Nah di sini udah tertera nih, yaitu tulisan HDMI untuk menunjukkan suatu gambar ke komputer. Nah, di salah satu colokan ini berwarna hijau sama ungu. Fungsinya jika yang ungu ini untuk menyolokkan ke keyboard, dan jika yang hijau ini untuk menyolokkan ke mouse. Colokannya itu dinamakan colokan power off ataupun untuk menyalakan suatu komponen yang di dalam CPU. Tuh, ini adalah CPU dari komponennya. Dan yang terakhir, salah satu komponen CPU di sini ada tombol power, yaitu untuk pastinya menyalakan CPU ini dan mematikan. Di sini yang agak kecil disebut tombol reset. Ya, pastinya untuk mereset ulang CPU ini. Di sini ada 2 titik, melainkan lampu dial indikator bahwa ini CPU bekerja. Dan di sini ada 2 tempat USB. Pastinya untuk meletakkan USB untuk memasukkan data-data yang ada di USB. Dan di sini ada 2 lubang sama tapi beda warna, karena yang untuk hijau sendiri ini untuk handset dan sebelahnya untuk mikrofon. Oke, dan yang paling bawah ini tentunya tombol untuk membuka DVD. Ini tempat DVD. Oke. Ya teman-teman, inilah hasil presentasi kita di hari ini mengenai salah satu komponen-komponen yang ada di dalam CPU ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf karena kami juga masih tahap pembelajaran. Untuk koreksi, saran, dan kritikannya jangan lupa untuk like, share, dan subscribe di channel kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.